Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang CPA pada beberapa soal, ada 2 soal dari multiliterasi. Nah, soalnya seperti ini. Soalnya itu kemarin seperti ini. Nah, Taman Air Lumba-Lumba buka pukul 9 pagi dan tutup pukul setengah 6 sore. Karena pemberlakuan pembatasan sosial, Taman Air Lumba-Lumba harus ditutup pukul 3 sore sampai 2 pekan ke depan. Berapa lama kesempatan Cika dan keluarganya untuk mengunjungi Taman Air Lumba-Lumba bila mereka akan berkunjung lusa? Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa kata kunci dan yang diketahui ya. Jadi awalnya itu Taman Air Lumba-Lumba itu bukanya jam 9 sampai setengah 6 sore. Tapi kan ada aturan baru. Aturan barunya bukanya jam 9, tutupnya jam 3 sore. Selama 2 pekan ke depan. Berarti selama 2 pekan ke depan ini maksudnya dari hari ini sampai 2 pekan kemudian. Itu kan. Nah, si Cika dan keluarganya mau berkunjung lusa, berarti sudah ikut dalam aturan ini pembatasan sosial. Berarti kalau Cika dan keluarganya akan mengunjungi taman air pada lusa, itu sudah ikut di aturan buka jam 9, tutup jam 3 sore. Nah, maka berapa lama sih kesempatan si Cika ini untuk berkunjung ke Taman Air Lumba-Lumba? Nah, bisa seperti ini nih. Kita pakai jam ya. Nah, bukanya kan jam 9. Bukanya ini kan jam 9 ya. Tutupnya nanti jam 3. Berarti kira-kira ada berapa jam waktu Cika dan keluarganya itu bisa mengunjungi Taman Air Lumba-Lumba. Ini jam 9. Nanti kan jamnya akan bergerak ya. Jadi jam 10. Ini berarti 1 jam. Ingat ya, 1 jam. Kemudian nanti jamnya bergerak lagi nih. Jam 11. 2 jam. Ya. Kemudian bergerak lagi. Menjadi jam 12. 3 jam. Kemudian bergerak lagi. Bergerak lagi jam 1 ya. Berarti totalnya 4 jam. Terus si jam ini kan juga gerak lagi nih, bergerak terus. Ini jadi 5 jam. Kemudian jamnya juga bergerak lagi. Ini jam 3, jadi 6 jam. Berarti kalau si Taman Air Lumba-Lumba itu buka jam 9, dia tutup jam 3 sore, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti si Cika dan keluarganya itu punya kesempatan mengunjungi Taman Air Lumba-Lumba selama 6 jam. Gitu ya, ini kalau kita menggunakan jam. Nah, kita juga bisa dengan gambar. Bentar ya. Ini saya stop dulu. Nah, kalau pakai gambar itu kita bisa gambar jam. Jamnya ini ini pukul 12, ini pukul 6, pukul 3, ini pukul 9. Jadi ini 12. Terus ini 3.
Terus 9. Nah, di sini nanti ada bentar, ini gambarnya yang bagus aja lah ya. Ini gini. Seperti ini. Ini ya. Di sini kan di antara 9 dan 12 itu ada 10, ada 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, tadi kan bukanya itu dia pukul 9. Bukanya itu jam 9 kan. Nah, dia bukanya pukul 9. Terus tutupnya nanti pukul 3. Berarti ada berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 jam. Kesempatan si Cika untuk main di Taman Lumba-Lumba itu 6 jam. Gitu. Bisa juga dengan cara seperti ini. Ini kan jam 3 itu sama dengan jam 15 ya, jam 3 sore. Itu kan sama dengan jam 15. Nah, itu caranya bisa dengan cara seperti ini, kita melakukan pengurangan. Dengan pengurangan dari jam tutup, yaitu jam 15, dikurangi jam bukanya, jam 9. Ini berarti 15 dikurangi 9, ada 6. Ini maksudnya berarti sama dengan 6 jam. Nah, ini ya, caranya bisa dengan tadi media jam seperti ini diputar-putar, bisa juga dengan menggunakan gambar seperti ini, atau kita langsung melakukan pengurangan dari jam tutup dikurangi jam bukanya, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua itu seperti ini soalnya. Pertunjukan lumba-lumba adalah favorit Cika. Pertunjukan ini berlangsung setiap 4 jam sekali. Bila pertunjukan berlangsung pukul 13, pukul berapa lumba-lumba akan muncul kembali berakrobat di kolam air? Nah, di sini ada juga kata kunci yang bisa kita ambil ya.
Di sini ada kata-kata 4 jam sekali. Berarti setiap 4 jam nanti ada atraksi, ada pertunjukan. Nanti 4 jam kemudian ada pertunjukan. 4 jam kemudian ada pertunjukan. Nah, pertunjukan itu berlangsung pukul 13 atau pukul 1 siang. Maka akan muncul kembali kapan? Nah, kita juga bisa menggunakan jam yang sama tadi ya. Ini kan startnya jam 1. Gitu kan tadi jam 13. Nah, setiap 4 jam sekali lumba-lumba itu akan atraksi. Berarti jam 1 kemudian 4 jam kemudian jam berapa? 4 jam kemudian. Ini jarumnya bergerak. Ini di angka jam 2 berarti ini baru 1 jam. Kemudian bergerak lagi. Ini baru 2 jam. Kemudian bergerak lagi. Ini baru 3 jam. Terus bergerak lagi. Nah, ini 4 jam. Berarti 4 jam kemudian itu jam 5 sore. Seperti itu. Ini kalau kita menggunakan jam, muter-muter jam. Dari jam 1 tadi sampai 4 jam kemudian, 1, 2, 3, 4. Berarti jam 5 sore. Kita juga bisa menggunakan cara yang gambar. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Seperti ini. Oh, ini yang tadi ya. Sekarang kita juga gambar jam lagi yuk. Gambar jam. Kita gambar jam lagi. Seperti ini sama kayak tadi ya. Enggak, bentar ya, tak tinggal dulu. Oke, saya lanjutkan. Ini sama ya, kayak tadi ya. 12. Kemudian 3. 6. 9. Nah, ini caranya sih mirip dengan yang tadi, beda sedikit aja. Tadi kan mulainya jam 2, jam 1 ya. Jam 1. Itu berarti kan ini ya, jam 1 ya. Ini jam 1. Nah, 4 jam kemudian itu berarti dari jam 1 ini, dari jam 1 ini, 4 jam kemudian ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu berarti ini jam 5. Karena tadi jam 1 siang, berarti ini jam 5 sore. Jam 5. Mulainya kan tadi jam 13 ya, atau jam 1 siang. Berarti selesainya 4 jam kemudian itu jam
5 sore atau jam 17.00. Ini itu kalau pakai gambar. Kita juga bisa pakai kok hilang. Kita juga bisa pakai penjumlahan. Tadi kan startnya jam 13 ya. Nah, 4 jam kemudian itu berarti ditambahkan 4 jam. 4 jam atau 04.00. Itu berarti 13 ditambah 4 itu ada 17.00. Jadi jawabannya itu ini. Nah, seperti itu cara mengerjakan dua soal yang tadi. Kita bisa menggunakan alat peraganya langsung, yaitu dengan media jam. Bisa juga kita menggunakan gambar seperti ini. Seperti ini, kita pakai gambar. Bisa juga kita langsung melakukan penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya penjelasan bagaimana mengajarkan konsep waktu menggunakan konkret dulu tadi dengan media jam, kemudian gambar, terus berikutnya abstrak, langsung melakukan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, seperti itu dulu penjelasan dari saya. Sampai jumpa.